tidak membuat hal-hal buruk terjadi padamu. Tetapi Tuhan sangat luar biasa sehingga Dia dapat membuat hal-hal baik dari hal buruk yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan perbuatan baik Tuhan dapat kita rasakan hanya dengan terus merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo di hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 tertulis di 2 Timotius 4 ayat 18. Demikian dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dalam bahasa Batak dikatakan, roroon ni Tuhani doau sian nasa ulaun hajahaton. Jalapaluon na doau tubagasan harajonna di banua gijangi. Di ibanama hasangapon rodi saleleng nilelengna. Amin. Jemaat Tuhan, suatu saat ketika karir Martin Luther tengah dihantam badai, ia menerima beberapa berita buruk yang melemahkan semangatnya. Namun ia menanggapinya dengan berkata, akhir-akhir ini saya sering memandang ke langit di waktu malam. Saya melihat bintang-bintang berkilauan dan bertebaran begitu banyak. Namun tak ada pilar yang menopang mereka. Bintang-bintang itu tidak jatuh sama sekali meskipun tidak ada pilar yang menopangnya. Begitulah ia menjawab. Semangat Luther bangkit kembali saat ia mengingat dirinya sendiri bahwa Allah lah yang menopang alam semesta, juga pasti peduli kepadanya. Demikian halnya juga yang disampaikan oleh renungan kita hari ini, yang menceritakan tentang pahitnya kehidupan yang dihadapi Rasul Paulus karena kesetiaannya melayani Tuhan. Konteks dari renungan kita di hari ini adalah peristiwa kejahatan Kaisar Nero yang membakar kota Roma. Dan untuk menyembunyikan perbuatannya dan kejahatannya itu, dia menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma. Lalu dia menganiaya orang Kristen dengan cara dibakar, disalib, dijadikan mangsa binatang buas, dijadikan tontonan penduduk Roma, dan hal yang lainnya juga. Di saat seperti itulah Paulus dihadapkan pada sidang pengadilan. Ternyata dengan berbagai alasan, semua teman-temannya meninggalkan dia. Dia kesepian dan tidak ada seorang pun mau membelanya. Bahkan dia diberatkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kita bisa baca di ayat 14. Mengapa dia ditinggalkan oleh teman-temannya itu? Mungkin saja karena mereka berada sangat jauh dari kota Roma, di mana Paulus dipenjarakan dan menjalani proses pengadilan. Atau barangkali karena mereka sibuk mengurus keluarga mereka, pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing. Atau mungkin saja karena mereka merasa takut akan mengalami situasi yang sama seperti Paulus jika mereka menunjukkan kepedulian dan keberpihakan mereka secara terbuka. Ya, semua alasan itu dapat saja benar bagi kita semua kalau kita berpikir secara logis. Situasi seperti itu pasti sangat mengecewakan bagi Paulus. Namun Paulus tidak kehilangan harapan. Mengapa? Karena harapannya disandarkannya pada Tuhan saja. Saat kehilangan atau ditinggalkan teman-temannya, ia yakin tetap didampingi dan dikuatkan oleh Tuhan. Paulus tidak mau larut dalam rasa kecewa, apalagi menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapi segala risiko sebagai pengikut Yesus dan pemberita Injil dengan tegar dan berani. Ia yakin bahwa Tuhan selalu mendampingi, bahkan sanggup melepaskannya dari segala jerat, termaksud maut. Dari kesaksian Paulus dalam surat 2 Timotius ini, kita diingatkan dua hal penting. Yang pertama, bahwa Allah peduli dan mengerti setiap pergumulan yang kita hadapi. Ia tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita sendirian.
Ia tahu kelemahan dan ketakutan kita. Karena itu, Ia ada beserta kita seperti seorang ibu yang menjaga dan mendampingi anaknya. Lalu yang kedua, tantangan dan pergumulan hendaknya dihadapi bukan dengan keluhan yang justru membuat kita semakin merasa tertekan, melainkan dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita mampu bersukacita bahkan bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan, bahkan keadaan terpuruk sekalipun. Karena itu jemaat Tuhan, marilah kita jalani hari ini apapun yang terjadi. Percayalah, Tuhan senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita dari segala usaha orang jahat, dan Dia adalah Allah yang selalu menopang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, dalam kehidupan ini kami merasa seakan sedang berjalan sendiri. Kami ditinggal oleh sanak saudara kami. Kami merasa tidak ada teman yang bersedia mendampingi kami dalam kesulitan yang melanda dalam setiap kehidupan kami. Kami merasa terpuruk oleh karena beban hidup kami. Rasa sakit dan tubuh kami ini pun melemah. Masalah yang datang silih berganti ditambah semakin bertambahnya kejahatan yang membuat kami kecewa dan putus asa. Semua itu terkadang menjauhkan kami daripadamu Tuhan. Namun hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir bagi hamba-Nya. Engkau adalah Allah yang sanggup melepaskan kami dari rencana jahat dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami agar selalu menyandarkan hidup kami kepadamu saja, agar kelak kami menjadi pemenang dan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Teruslah berharap akan pertolongan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.